Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya untuk energi sisa akhir tahun kamu. Kita akan lihat seperti apa dari karir, keuangan, dan juga percintaan kamu. Tapi ingat, gak resonate untuk kamu semua ya yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Sagittarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat mulai dari karir kamu dulu ya, seperti apa di sisa akhir tahun kamu ini ya. Jadi ini bisa berlaku di bulan ini, Oktober, November, Desember ya. Jadi bisa 3 bulan ke depan ya, akhir sampai akhir Desember. Oke, di sini ada The Hangman. Kemudian ada Nine of Wands. Kemudian ada Two of Wands. Oke. Di karir di sini yang aku lihat ya, untuk beberapa orang ini kayaknya masih harus sabar ya. Masih harus sabar menunggu atau menanti di sini untuk adanya sebuah jawaban. Kalau aku lihat ya, maksudnya jawaban nih gini, mungkin ada beberapa di antara kamu yang mengajukan semacam, entah ini mengajukan apa, kayak kamu tuh ngelamar pekerjaan. Nah itu tuh mungkin masih belum ada kabar kayak gitu loh ya, sampai akhir tahun mungkin masih belum ada kabarnya, kamu masih harus sabar menunggu kayak gitu ya. Dan juga aku ngerasa juga kalau nggak dari segi itu ya, sesuaikan aja ya dengan situasi kamu. Yang jelas di sini mungkin kamu masih harus sabar menunggu gitu loh ya, untuk sebuah jawaban gitu ya di karir atau di pekerjaan kamu itu gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang, gak semua ya, mungkin ada yang berencana untuk pindah tempat kerja di sini, karena aku ngerasa di pekerjaan kamu saat ini tuh kayak kamu tuh ngerasa tertekan gitu ya. Kamu ngerasa udah banyak, mungkin kayak udah banyak melakukan effort, usaha kayak gitu loh, tapi kamu ngerasa kayak kok kayak gini terus ya, kok nggak ada perubahan ya gitu. Kamu kayak capek gitu loh, lelah di situ gitu. Dan di sini mungkin kamu mulai berencana untuk pindah pekerjaan ya, atau mungkin kalau nggak ganti pekerjaan ya mungkin kamu lagi sedang mempertimbangkan kembali untuk, mungkin ada beberapa, nggak semua ya, membangun usaha bisnis sendiri. Tapi kayak masih ada sesuatu di sini yang sepertinya bikin kamu tuh masih kayak stuck gitu loh, kayak masih maju mundur, iya enggak kayak gitu loh, seperti itu. Oke. Namun di sini kalau kamu yang dalam posisi ini kamu sebenarnya tahu ya, kamu sudah tahu kayak rencana kamu atau rancangan kamu itu kamu udah tahu gitu loh. Cuman untuk memulai, untuk melaksanakan istilahnya itu kayak masih maju mundur gitu loh. Aku nggak tahu apa yang, entah kamu menunggu sesuatu atau kamu masih dalam kondisi khawatir atau cemas, takut nanti kalau nggak berhasil bagaimana ya. Contohnya kalau kamu buka usaha bisnis sendiri misalkan, nah kayak gitu. Jadi masih ada entah keraguan atau ketakutan atau kekhawatiran apapun itu di sini, yang jelas kayak kamu masih belum bisa membuat keputusan untuk hal itu gitu. Walaupun kamu sebenarnya udah tahu, oke, aku harus begini, nah istilahnya kayak gitu. Tapi kayak masih maju mundur gitu loh energi kamu gitu. Kemudian kita lihat untuk yang apa istilahnya, keuangan kamu ya gitu.
Oke, sabar aja ya, terutama untuk kamu yang kayaknya masih pengangguran juga di sini yang aku lihat, karena ada hangman ini kayak ngegantung-gantung ya, maksudnya ngegantung-gantung nih, kamu kayak udah lelah gitu loh, kayak kayak gini terus gitu ya. Mungkin kamu ngerasa udah cari pekerjaan, udah melakukan sesuatu, tapi kok kayak gini-gini aja gitu loh. Mungkin ada yang udah mencoba ya, entah bekerja sendiri ataupun bekerja di tempat yang baru gitu, tapi kayak ngerasa kayak nggak tahan di situ, mungkin keluar kayak gitu, terus lagi cari lagi, keluar lagi, nah kayak gitu loh ya, karena menurut kamu kok nggak ada yang cocok atau kayak kok nggak ada yang pasti gitu loh, semuanya kok bikin apa ya, bikin capek gitu loh. Maksudnya capek ini mungkin kamu saat bekerja itu kayak nggak sesuai gitu loh di situ. Nah akhirnya kan kamu keluar, kemudian kamu cari lagi, kamu masuk lagi, kemudian kamu dapat lagi yang seperti itu gitu loh, kayak berulang gitu. Nah makanya di sini kayak kamu ngerasa, aduh kok kayak gini terus ya kayak gitu. Padahal aku tuh udah usaha, tapi kok tetap aja dapatnya kayak gini. Nah istilahnya gitu. Ya makanya kayak ada energi semacam kelelahan, kekhawatiran, kemudian capek, kemudian kamu juga ngerasa harus nggak tahu gimana lagi, nah istilahnya kayak gitu. Oke, memang saat ini kamu lagi sedang mungkin diibaratkan tuh lagi sedang diuji gitu loh, butuh kesabaran di situ gitu. Kemudian kita lihat lagi keuangan di sini. Ada King of Swords ya. King of Swords ini mungkin ada sebuah pengambilan keputusan berkaitan keuangan, dan kamu harus tegas nih ya dalam mengambil keputusan apapun di keuangan. Contoh nih, misalkan ya, karena ini membutuhkan ketegasan, kecerdasan, kebijaksanaan ya. Jadi kayak harus pikir-pikir dulu lah kalau ingin pakai uang kayak gitu ya, dan juga berani untuk berkata tidak gitu ya. Kalau misalkan mungkin ada seseorang yang nawarin kamu sesuatu, entah investasi atau apapun itu gitu ya, kalau memang kamu nggak menginginkan ya kamu harus tegas kayak gitu ya. Kemudian kalau nggak gitu ya, mungkin contoh nih, ada orang yang pinjem duit ataupun apapun itu ya. Kalau aku contohkan minjem duit nih ya, kalau misalkan kamu nggak ingin minjemin ya kamu harus berkata tidak gitu loh. Jangan karena ngerasa nggak enak kamu pinjemin aja, nanti ujung-ujungnya kamu yang istilahnya kayak ngerasa apa ya, menyesal. Nah istilahnya kayak gitu. Jadi kamu harus pikir-pikir dulu, lihat-lihat dulu gitu loh, siapa orangnya kayak gitu, bisa dipercaya enggak, nah istilahnya gitu loh. Makanya King of Swords ini kamu harus tegas gitu loh ya. Tapi dalam segi keuangan aku ngeliat di sini nggak ada problem sih, cuman membutuhkan ketegasan kamu. Dan di sini juga ada Page of Pentacles yang dimana ada rezeki tentang keuangan ya. Kalau misalkan kondisi kamu nggak baik gitu ya untuk sebelum-sebelumnya, ini kayaknya dalam sisa akhir tahun ini, energi dalam sisa akhir tahun ini aku rasa ada berita bagus dalam finansialnya atau keuangan kamu gitu. Entah kamu ini dapat bantuan, kalau yang lagi mengalami kesulitan, yang mungkin kayak lagi cari-cari dukungan kayak gitu atau bantuan, dan mungkin ada yang minjemin istilahnya kayak gitu. Kalau nggak gitu ya mungkin memang dari hasil pekerjaan kamu sendiri, mungkin kamu dapat bonus ya, ataupun mungkin memang kamu dapat semacam kestabilan kembali gitu loh. Yang jelas di sini ada hasil yang bisa kamu nikmati gitu loh ya, atau kamu petik dari hasil kerja keras kamu, walaupun mungkin ini tidak begitu banyak ya, tapi kayaknya cukup untuk bisa memenuhi gitu ya kebutuhan kamu, atau kayak bisalah untuk bantu kamu hidup keseharian, nah istilahnya gitu. Kemudian ada Knight of Swords. Nah ini juga sama ya dengan King of Swords, yang dimana kamu tidak boleh terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan dalam masalah keuangan gitu ya. Kamu harus lihat-lihat dulu, dan juga jangan impulsif juga ya dalam membelanjakan keuangan kamu, istilahnya kayak gitu. Oke. Kemudian di sini kita akan lihat dari segi asmara kamu. Knight
of Swords ini juga sama ya. Kalau misalkan ingin ada yang minta bantuan dengan kamu ya, perihal keuangan apapun itu yang pokoknya menggunakan keuangan, ini kamu harus lihat-lihat dulu juga ya orangnya gitu loh. Jangan terburu-buru kamu iyain gitu loh, tapi kamu harus kayak selektif gitu dan juga harus lihat-lihat gitu loh. Ini bener nggak? Ini bener atau salah gitu, atau orang ini nipu atau enggak ya. Nah, istilahnya kayak gitu loh. Kamu harus cari tahu dulu kebenarannya gitu, atau kayak di seleksi dulu gitu loh, karena King of Swords ini juga hati-hati gitu loh, istilahnya seperti itu. Oke, asmara, single dan berpasangan di sini di sisa akhir tahun kamu energinya seperti apa? Oke, di sini ada pay attention to the red flags. Oke, di sini ada new love. Wow, di sini ada celebration. Oke, untuk yang single ya. Untuk yang single di sini aku rasa perhatikan tanda. Maksudnya perhatikan tanda ini ya. Ada orang di sini karena ada new love ya, separation. Ada seseorang di sini yang mungkin akan mendekat ke arah kamu. Orang ini udah cukup lama memperhatikan kamu, tapi kamu mungkin dia belum kayak deket gitu, atau kayak ngomong sama kamu kayak gitu. Nah, orang ini lagi memperhatikan kamu lah istilahnya ya, dari kejauhan gitu, dan juga mungkin menunggu waktu yang pas bisa juga ya. Dan dalam 3 bulan ke depan ini atau sisa akhir tahun ini, aku rasa seseorang ini mungkin bakal nemuin kamu ya. Mungkin dia bakal ngomong sama kamu kalau dia itu punya perasaan sama kamu gitu. Ya, hanya saja di sini kayak disarankan untuk dinasihatkan ya untuk kamu, karena dengan adanya pay attention to the red flag ini, kamu harus perhatikan tanda-tandanya ya. Kalau memang orang ini serius sama kamu ya, pasti ada tanda-tandanya tertentu gitu. Dan kalaupun orang ini hanya cuman singgah sebentar, itu pun juga kamu harus perhatikan gitu loh ya, karena pay attention to the red flag ini juga kayak meminta kamu untuk berhati-hati gitu loh. Jangan terburu-buru kayak gini, hanya baik di awal gitu kan, kemudian kamu sudah berpikir bahwa oh kayaknya orang ini baik deh sama aku tuh begini-begini, oh orang ini tuh bener-bener kayaknya memang bener-bener jatuh hati sama aku, cinta sama aku dan sebagainya gitu. Nah, ini kan baru tahap awal ya, makanya di sini harus lebih diperhatikan gitu loh. Jangan sampai dia hanya baik di depan kamu doang gitu loh ya, di belakang kamu ada sikap atau tindakan dia yang ternyata berbeda gitu loh ya, tidak sesuai saat dia di hadapan kamu. Makanya kayak harus diperhatikan lah seperti itu ya. Perhatikan sikap atau tindakan seseorang ini gitu. Kalau dia memang sesuai gitu ya dengan mungkin yang kamu harapkan gitu ya, atau yang memang benar-benar kamu inginkan ya, kamu jangan abaikan gitu ya. Jangan abaikan tanda itu, apapun itu di sini gitu. Oke, kalau kayak gini loh, kalau kamu misalkan kayak ragu-ragu gitu ya, juga perhatikan juga perasaan kamu. Kalau ragu-ragu gitu kan berarti kan ada keraguan-raguan ya dalam diri kamu ya. Jangan terburu-buru diterima dulu gitu loh, dijalanin dulu ya. Kayak mungkin temenan, kamu bisa temenan dulu kayak gitu. Jangan terburu-buru kamu iyain gitu ya. Jadi harus diperhatikan di sini tanda-tandanya gitu ya, atau red flagnya gitu. Orang ini masih punya red flag atau enggak, atau diri kamu sendiri di sini yang masih punya red flag juga harus diperhatikan gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan kamu masih punya red flag ya, kamu harus selesaikan dulu red flagnya kamu itu ya, diatasin dulu, diubah gitu ya, karena jangan sampai kamu melewatkan cinta yang hadir gitu. Maksudnya gini, kalau kamu masih punya sesuatu dalam diri kamu yang masih belum kamu beresin gitu ya, nah ini kamu gak akan bisa ngelihat orang baru ini. Misalkan nih dia memang baik ya, tapi karena kamu masih punya red flags gitu ya, ini bisa saja kamu akan melewatkan orang ini kayak gitu loh ya. Kamu tidak akan bisa melihat bahwa orang ini tuh baik untuk kamu gitu. Jadi juga diperhatikan di dirinya kamu. Oke, dan juga untuk yang berpasangan di sini,
Oke, aku rasa kalau yang berpasangan ini mungkin sempet kalian itu berjeda ya, atau berjarak, mungkin ada yang beda kota, pulau atau negara gitu, dan ada juga sempet yang seperti yang bilang tadi berjarak ya atau berjeda, ada hubungan yang kayak menggantung gitu. Nah, aku rasa pasangan kamu ini mungkin ya di dalam 3 bulan ke depan ini ataupun energi sisa akhir tahun ini ada kabar dari dia gitu ya. Mungkin dia chat kamu atau message kamu untuk ini ya, bertemu dengan kamu untuk menyelesaikan masalah yang belum selesai antara kamu dengan dia gitu. Dan kalau dilihat dari di sini, aku rasa dia ini akan memperbaiki hubungan kok dengan adanya new love ini, kayak orang yang ingin memperbarui hubungan gitu loh. Jadi kayak kalian ini bersama lagi, memulai lagi dari awal gitu, dan orang ini juga sepertinya tidak akan sama lagi seperti dulu gitu. Kalau ini sih aku lihatnya kayak udah cukup lama ya kalian ini separation gitu ya, kamu udah lama jeda dengan orang ini, hubungan kamu menggantung ya, jadi kayak nggak ada kejelasan, nggak ada kepastian seperti itu ya, apakah kamu ini sudah putus atau kok masih jalan. Kalaupun sudah putus kok nggak ada kata putus gitu kan, kayak ngerasanya kan kayak belum selesai ya, kayak ngegantung-gantung gitu ya, seperti itu gitu. Tapi kalaupun masih ada, kok nggak pernah sama lagi, nggak komunikasi lagi gitu, seolah-olah memang udah selesai gitu loh. Tapi ya rasa-rasanya tuh kayak belum selesai juga gitu loh, karena ya seperti yang tadi, kalian ini mungkin ada semacam mungkin sebelumnya kayak pertengkaran, kemudian saling diam dan kebablasan kayak gitu loh. Jadi kan kayak nggak ada kata putus ya, atau mungkin dia tiba-tiba pergi meninggalkan kamu tanpa kata-kata, bisa juga ya. Sesuaikan aja di sini. Yang jelas walaupun dia meninggalkan kamu tanpa kata-kata, itu pasti ada sesuatu sebelumnya, kayak kalian berantem, nah misalnya kayak gitu loh ya. Jadi saat kalian diam, dia diam, itu kan jadi kebablasan, nggak ada kata putus kayak gitu loh. Nah, dia pun juga nggak coba untuk bujuk kamu, kontak kamu pun juga sama, nggak coba untuk bujuk dia, kontak dia gitu. Kamu diam dan menunggu dan melihat, dia juga menunggu dan melihat gitu. Kayak seperti itu, nggak ada yang effort gitu loh. Cuman di sini aku ngerasa mudah-mudahan ini bisa terjadi ya, kalau kamu yang menginginkan dan punya situasi seperti ini dalam 3 bulan ke depan, atau energi akhir tahun kamu ini, dia benar-benar hadir lagi atau kayak memberikan sebuah kepastian atau kejelasan buat kamu. Karena di sini memang orang ini ingin sekali ketemu sama kamu ya, dan dia mungkin kayak menunggu waktu yang pas atau yang tepat kayak gitu loh, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini, aku akan kasih kartu dari Oracle ya untuk pesan cintanya lagi. Ya, ini untuk kondisi kamu, apapun kondisi kamu ya. Kalau kamu membutuhkan pesan ini di dalam 3 bulan ke depan. Pesan semesta dalam percintaan di sini. Untuk 3 bulan ke depan atau energi sisa akhir tahun. Biarkan cinta berbicara dalam nada dan melodi yang indah. Ekspresikan perasaanmu dengan penuh harmoni. Ya, ini terlepas kamu yang single maupun yang berpasangan ya. Di sini kayak kamu itu diminta untuk berbicara ya. Biarkan cinta yang berbicara gitu. Jadi jangan ditahan-tahan gitu ya, terutama kamu yang mungkin memang ada ketertarikan sama seseorang. Kalau yang single, nah itu ya udah ekspresikan aja perasaan kamu gitu. Dan kalau kamu yang ada problem mungkin dengan pasangan, nah ini juga sama, ekspresikan perasaan kamu dengan penuh harmoni ya. Penuh harmoni ini maksudnya ya dengan ketenangan gitu ya, seperti itu, bukan dengan marah, bukan dengan kesel gitu, tapi dengan lebih lembut atau dengan lebih harmoni gitu ya, kayak tenang lah istilahnya kayak gitu. Ekspresikan aja perasaan kamu ya, perasaan cinta kamu begitu. Kemudian kita lihat lagi. Dengarkan gema asmara yang memantul dalam hatimu. Jangan takut untuk merespon panggilan cinta. Tuh kan, ini sama ya, untuk kamu yang single gitu ya. Nah ini kayak kamu tuh diminta untuk mendengarkan ya perasaan kamu. Jangan
takut untuk merespon ya. Kalau kamu suka sama seseorang, kalau kamu lagi sedang jatuh cinta sama seseorang, ya udah follow aja gitu ya, follow perasaan kamu itu gitu, jangan ditahan-tahan, jangan ragu, pokoknya open aja gitu loh, lepas aja gitu loh ya, seperti itu. Oke, yang penting kamu itu udah mengikuti perasaan kamu, udah mengekspresikan perasaan kamu, sisanya itu bukan urusan kamu lagi gitu ya. Yang penting orang yang kamu sayang, orang yang kamu cinta itu tahu gitu. Begitu juga kamu yang berpasangan ya, perasaan kamu masih sayang, masih cinta ya, ekspresikan aja gitu, jangan ditahan-tahan ya, jangan takut untuk merespon panggilan cinta ya, maksudnya ya perasaan kamu itu ya, masih sayang, masih cinta sama pasangan kamu, ingin melakukan apa lakukan gitu. Yang single juga sama, kalau misalkan ada seseorang juga di sini yang mengekspresikan perasaan cintanya ke kamu dan kamu juga ada rasa, ya udah respon aja gitu loh ya, ikuti aja perasaan itu gitu, follow aja perasaan kamu gitu. Kalau memang nggak ada ya udah, berarti nggak ada, jangan dipaksa-paksa gitu ya. Kalau ada ya di sini ikuti, follow ya, ikuti perasaan kamu. Jangan takut untuk merespon panggilan cinta yang ada di dalam hatinya kamu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya untuk Sagittarius. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.